Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini, saat yang sangat indah, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengagumi cara kasih kemuliaan Tuhan. Kita mau merasakan kuasanya. Kita mau merasakan akan apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita mau menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Glory, haleluya. Kita mau katakan, tak terbatas, ku kagumi caramu mencintaiku.
Cek, 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 1, 2. Kita mau bangkit berdiri. Prosesi terendahku, Kau hadirkan untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Hidup
angkat tanganku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku menganggap wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku menangkap tangan-Mu, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Ku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Mu, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan ku Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Mu, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bah. Katakan dengan segenap hatimu, ku sembah Kau Tuhan. Selamanya Kau Ajaib ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat selamanya Kau hebat bagiku.
Selamanya Tuhan Engkau hebat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat kebaikan-Mu, untuk kasih dan kemurahan-Mu. Dan kami mau Tuhan dengan segenap hati kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Karena Engkau selalu ada di dalam setiap proses kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Layakkan kami memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan terlebih dahulu. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita mau bersukacita, kita mau tinggikan Dia, karena hanya Dia yang dapat selalu kita percaya dalam kehidupan kita. Glory, haleluya. Hatiku percaya. Tuhanlah, Tuhan
ini Allah yang hidup, Allah yang tahu di dalam setiap kehidupan kita, mengerti keadaan kita, yang selalu beracara di dalam setiap proses kehidupan. Hanya Dia milik kita, amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang lain. Glory, haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini, hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Tuhan dalam hidupku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, amin, haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Dia yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita, Dia yang menjadi sumber berkat dalam setiap kehidupan kita. Kita mau siapkan persembahan kita untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, dan kita mau datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Segala hormat puji syukur Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu pagi hari ini, merendahkan diri di hadapan Engkau Bapa. Kami bersyukur atas cinta kasih pemeliharaan-Mu sampai detik ini Tuhan, di mana Engkau masih memberi kekuatan, kesehatan dalam kehidupan kami. Ini semua berkat kasih kemurahan-Mu Tuhan. Sebentar tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan.
sebagian dari berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah berkat ini Tuhan menjadikan dupa harum di hadapan Engkau, boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan, di mana anak-anak-Mu Tuhan dengan kerelaan hatinya, dengan kerendahan hatinya Tuhan, memberi dengan penuh sukacita ya Bapa. Sucikan, kuduskan Tuhan persembahan kami ini, agar boleh layak Tuhan menjadi dupa harum di hadapan Engkau, juga boleh memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kantong persembahan dijalankan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Katakan Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tiba saatnya kita mau persiapkan hati kita untuk kita mendapatkan satu berkat rohani yang dari Tuhan. Apa yang Tuhan ingin rencanakan dalam kehidupan kita pada hari ini melalui firman-Nya, kiranya bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Ada satu hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang kita melihat seperti selalu di bawah, dan di bawah. Tapi percaya, ada seorang bilang, bila kita pingin sampai di atas, sesuatu bola itu harus ditimpakan ke bawah, maka dia akan melesat ke atas setinggi mungkin. Ya. Dan dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak menyadari bagaimana proses yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Tapi pada saat kita selalu percaya dan mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Kita mau katakan penolong yang setia. Glory, haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku.
untuk bangkit berdiri, katakan saat ku berjalan. Hanya Engkaulah ya Bapa yang menjadi penolong yang setia di dalam setiap kehidupan kami. Saat kami lemah, saat kami tidak mampu, Engkau senantiasa memberikan pertolongan. Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami ya Bapa, sehingga kami mampu melewati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jika saat ini Tuhan Engkau mengizinkan kami untuk bersekutu di dalam Engkau.
Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kami sudah memberi yang terbaik bagimu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pada saat ini Tuhan lewat hamba-Mu. Biarlah urapan yang daripadamu senantiasa turun ke atas hamba-Mu. Engkau memakai hamba-Mu ya Bapa yang penuh dengan keterbatasan ini. Biarlah hikmat yang senantiasa turun ke atas hamba-Mu. Sehingga setiap kami yang mendengar Tuhan, kami diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terbukti saat ini saya sangat bersyukur saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, karena semalaman saya bergumul. Setelah saya mandi kemarin sore, saya merasakan badan saya tidak enak. Dan saya merasa menggigil ya. Sepanjang malam saya suruh suami saya kerokin saya, aku bilang seperti itu. Dan saya juga katakan kepada anak saya, doakan mama ya. Dia berdoa untuk saya dan puji Tuhan tadi pagi dia katakan mama sehat ya, dia bilang. Itu yang menjadi semangat luar biasa bagi saya. Dan saya percaya bukan karena kekuatan saya, ini adalah izin yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar firman Tuhan di dalam 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 1 Korintus 4 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. 1 Korintus 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Kita akan belajar membacanya bersama-sama. Saya akan membacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu akan membacakan ayat. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dikatakanlah berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya kembali akan membaca ayat yang ke-14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Tema pada pagi hari ini yaitu teguran untuk membangun. Di dalam Alkitab banyak sekali tercatat tentang teguran Allah kepada umat-umatnya. Salah satunya bangsa Israel, dikatakan bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk.
Itu adalah teguran Tuhan. Dan seringkali kita juga mendengar bagaimana Tuhan menegur raja yang terkenal, yaitu raja kedua. Siapa Bapak Ibu? Raja Daud. Dia adalah raja yang kedua, raja bangsa Israel, di mana dia memakai Nabi Nathan untuk memperingatkan Daud. Kenapa Daud diperingatkan? Kenapa Daud harus ditegur oleh Nabi Nathan? Karena dia tahu Daud sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal pada saat itu. Maka dia memakai Nabi Nathan, berbicara kepada Daud, tegurlah dia, peringatkan dia apa yang dia lakukan itu sangat jahat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita ditegur ada dua respon kita. Yang pertama, pasti kita akan marah. Respon kita mungkin marah. Yang kedua, kita akan menunduk dan menyadarkan diri kita, oh benar, saya melakukan sebuah kesalahan. Nah, teguran itu dapat menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Betul apa salah Bapak Ibu? Saat kita ditegur, nyaman gak perasaan kita? Mestinya mungkin kita merasa tidak enak yang kita rasakan. Kebanyakan orang suka menegur tetapi tidak suka ditegur. Kebanyakan orang mungkin suka mengkritik, mencela, tetapi tidak banyak orang yang mau dikritik. Saya langsung teringat Bapak Ibu, ketika ada di TV di RCTI itu ada Mr. Chef. Bagaimana dia dikatakan menjadi Master Chef, yaitu dia harus masak. Ketika masakannya tidak enak, pasti dikasih tahu. Tapi kadangkala masakannya enak, oke, dia bisa lulus. Tapi kadangkala masakannya tidak enak. Bagaimana supaya dia tahu masakan itu tidak enak? Yaitu dia harus menerima kritikan dari orang yang menjadi juri. Tidak enak Bapak Ibu saat kita dikritik, saat kita ditegur. Sangat tidak enak. Tetapi teguran itu sangat penting bagi setiap kita. Nah, teguran itu artinya apa Bapak Ibu? Teguran artinya mengucapkan sesuatu untuk menyapa. Mungkin kita bisa menyapa, itu adalah sebuah teguran. Atau teguran itu juga mengajak bercakap-cakap, mengajak bercerita dengan yang lain. Tetapi teguran juga berbicara celaan, kritikan, peringatan, memberikan nasihat, itu juga adalah teguran. Jadi sangat kompleks ya Bapak Ibu. Selain menyapa, mengajak, tapi ada juga celaan, kritikan, memperingati seseorang, itu adalah teguran. Jadi teguran itu tidak enak. Saat mungkin kita sebagai karyawan di sebuah perusahaan, saat kita melakukan suatu kesalahan yang mungkin saja kita dipanggil dan diberikan peringatan pertama. Mungkin itu tidak enak untuk kita dengar, kita merasa telinga kita panas. Bukan ini adalah suatu kesalahan saya. Mungkin kita memberontak, kita merasa kecewa, kita kesal kepada orang yang memberi teguran kepada kita. Tetapi teguran itu juga mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, teguran itu harus dan bisa saja kita terima dengan lapang hati. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Apa yang dia katakan? Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, jemaat Korintus, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang ku kasihi. Dia menegur jemaat di Korintus, dia katakan, bukan untuk memalukan mereka, tetapi dia katakan, tetapi aku menegur kamu sebagai anak-anak yang ku kasihi. Dalam ayat ini, Paulus menegur jemaat di Korintus, Bapak Ibu.
Karena sikap mereka, perilaku mereka, di sana ada perselisihan antara jemaat satu dan yang lain. Ada yang menyombongkan diri mereka, saya ini dari golongan Apolos, saya ini adalah dari golongan Kefas, saya ini adalah dari golongan Paulus. Jadi ada suatu perselisihan pada saat itu. Dan dia katakan, hal ini kutuliskan kepadamu bukan untuk memalukan kamu, tetapi menegur kamu sebagai anak-anak yang ku kasihi. Kenapa dia katakan seperti itu Bapak Ibu? Sebagai anak-anak yang ku kasihi. Dia tahu pada saat itu jemaat yang ada di Korintus ada suatu perselisihan yang luar biasa. Ada pemberontakan. Mungkin saat itu dia tidak bisa bersama-sama dengan mereka, tetapi dia menegur mereka dengan kasih seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Kenapa Paulus katakan seperti Bapa yang sayang anak-anaknya atau anak-anak yang kukasihi? Karena pada saat itu Bapak Ibu, jemaat Korintus itu adalah buah dari pelayanan dari Rasul Paulus. Jadi jemaat di Korintus itu terdiri atau berdiri itu karena pelayanan dari Rasul Paulus. Maka dia katakan sebagai anak-anak yang kukasihi, atau saya ini adalah sebagai bapa dan kalian adalah sebagai anak. Jadi seorang ayah tidak akan menutup matanya ketika anaknya melakukan suatu kesalahan. Betul Bapak Ibu? Apakah ada Bapak Ibu melihat ketika anak kita melakukan suatu kesalahan, kita diam saja? Pasti kita akan tegur. Demi apa? Apakah karena ingin menyakiti hatinya? Tidak. Pasti untuk kebaikan anak-anak kita. Untuk menjadi lebih baik. Seperti itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Aku menegur kamu bukan untuk memalukan kamu, tapi karena kasihku. Karena engkau adalah anak-anak yang kukasihi. Kita adalah anak-anak yang kasihi Tuhan. Mungkin seringkali Tuhan menegur kita dengan berbagai hal, baik itu dari orang yang terdekat kita, anak kita, sahabat kita, tetapi itulah cara Tuhan untuk menegur kita. Pada saat itu Bapak Ibu, ketika Paulus mendirikan jemaat di Korintus, selama 1,5 tahun dia di sana, dia yang membentuk karakter jemaat di Korintus. Dia yang melayani mereka dengan segenap hati mereka, dan terbentuklah jemaat yang ada di Korintus. Itu adalah suatu hasil pelayanan dari Paulus yang pertama. Di ayat yang ke-15 dikatakan di sini Bapak Ibu, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Di sini dikatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, tetapi kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Dia katakan di sini, mungkin banyak orang yang membawa kamu, banyak orang yang mendidik kamu, tetapi sayalah Paulus yang menjadi bapamu di dalam Tuhan. Karena dia sadar, saya yang mendidik mereka, saya yang menjadikan jemaat Korintus di sana. Walaupun dikatakan banyak pendidik saat itu di zaman Yunani ya Bapak Ibu, di sana diceritakan bahwa seorang pendidik bukan berarti seorang ayah. Seorang tuan menyuruh seorang pendidik untuk membawa anaknya sekolah, mengajar dia, mengingatkan dia, itu adalah seorang pendidik. Tetapi bukan berarti dia adalah seorang ayah. Seorang ayah itu adalah melahirkan seorang anak dari rahim ibunya. Jadi jemaat di Korintus ini dilahirkan oleh Paulus Bapak Ibu yang terkasih, bukan dari pendidik. Jadi peran kita sebagai orang tua itu sangat kompleks sebagai pendidik bagi anak-anak kita. Seorang pendidik bukan berarti sebagai seorang ayah. Mungkin saat itu banyak orang yang melayani mereka di Korintus. Dikatakan, tapi saya ini adalah bapa.
satu-satunya Bapa. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia katakan di sini, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik yang mungkin menuntun mereka, yang mungkin mengajarkan mereka, tetapi dikatakan di sini, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil Yesus. Injil yang kuberitakan kepadamu. Dia menyadarkan jemaat di Korintus. Mungkin banyak yang melayani mereka pada saat itu. Mungkin dia tidak bisa bersama-sama dengan mereka karena ada suatu pelayanan yang lebih penting. Tetapi mereka juga penting bagi hidupnya. Dia yang melahirkan jemaat di Korintus. Walaupun banyak pendidik, tetapi hanya satu Bapa, yaitu Rasul Paulus itu sendiri. Karena dia adalah seorang Bapa yang membentuk jemaat-jemaatnya. Seorang Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Mengapa teguran itu harus kita lakukan bagi setiap orang? Kenapa teguran itu perlu? Yang pertama, karena teguran itu diberikan untuk menolong seseorang agar seseorang tidak jatuh ke dalam lubang yang sama atau kesalahan yang sama seperti Nabi Nathan memperingatkan Daud. Maka apa yang dilakukan Daud? Dia bertobat di hadapan Tuhan. Itu adalah peringatan yang luar biasa. Tetapi banyak juga yang diperingati tetapi tidak mau melakukan, tetapi mengeraskan hati mereka. Teguran itu perlu juga, teguran itu penting untuk memperbaiki kelemahan yang kita miliki. Saya pernah pada saat itu saya ditegur. Saat saya pegang LCD, mungkin di kampus kan jarang waktu saat itu ya. Waktu di kampus sangat jarang pegang LCD, mungkin dalam 1 tahun itu tidak pernah karena banyaknya, karena ada yang harus dilakukan yaitu orang yang bertugas khusus. Nah pada saat itu Bapak Ibu, ini bukan suatu hal yang menyalahkan atau berbagai hal. Saat itu saya pegang LCD dan saya merasa saya sudah melakukan hal yang benar. Saya tampilkan teks-teks pujian, tetapi WL turun, dia katakan agak cepat sedikit. Dan itu hal bukan hanya 1 kali, 2 kali dia turun, dia katakan agak cepat sedikit. Dan saya langsung koreksi diri saya. Di mana ya kesalahan saya? Dan saya mungkin secara manusia saya marah gitu ya. Saya marah. Jangan lagi ya suruh saya LCD lagi. Saya katakan seperti itu dalam hati saya. Saya tidak mau lagi. Masa saya dipermalukan di depan orang. Tetapi dari situ saya sadar, bukan untuk mempermalukan saya, tetapi menyadarkan saya, kelemahanmu belum terlalu lihai untuk memainkan LCD. Maka dari itu hal yang harus kamu lakukan yaitu banyak belajar. Jadi bukan hal itu yang membuat saya langsung down, saya tidak mau. Tetapi dari hal itu, mungkin pertama ketika saya mendengar, telinga saya mungkin serasa panas ya ketika kita ditegur, serasa hati kita tidak enak. Tetapi teguran itu perlu Bapak Ibu, supaya setiap kelemahan kita tahu. Dan kita mau belajar koreksi diri kita. Itu perlunya teguran di dalam kehidupan kita. Mungkin memang tidak enak bagi setiap kita. Mungkin kita katakan, bagaimana bisa Mbak saya menegur orang yang saya paling kasihi? Bagaimana bisa Mbak saya tegur dia sedangkan dia adalah sahabat karib saya? Bagaimana bisa Mbak saya tegur dia? Dia adalah orang yang lebih tua dari saya. Mungkin kita katakan, jangan-jangan ketika saya tegur, yang pertama saya hidupnya bersama dia seperti sahabat yang tidak bisa lepas, yang tidak bisa pisah satu dan yang lain. Jangan-jangan ketika saya tegur, kami mulai menjauhkan diri. Banyak hal itu terjadi Bapak Ibu. Saat kita tegur seseorang itu akan menjadi marah, tidak mau menerima teguran. Banyak hal itu terjadi, tapi saya percaya di sini tidak ada.
Setiap kita akan menerima teguran, kritikan untuk menjadi kita lebih baik, bukan menjadikan kita dipermalukan. Tapi ada satu hal Bapak Ibu, saat kita menegur seseorang, lihat sekeliling kita. Bukan berarti kita menegur itu hal yang baik, tetapi kita juga melihat sekeliling kita. Lihat, apakah ada orang yang mendengar. Karena bisa saja ketika kita menegur seseorang di depan orang lain, dia bisa saja malu, bisa saja marah. Tetapi lihatlah situasi di sekeliling kita. Dan jadikanlah hati kita seperti Bapa yang mengasihi anak-anaknya, menegurnya dengan kasih, memperingatkan dia dengan kasih, seperti kasih Tuhan kepada setiap kita, seperti kasih Tuhan kepada anak-anak yang dikasihnya, seperti kasih seorang bapa yang tidak akan melihat anaknya melakukan suatu kesalahan yang sama, maka dia harus memperingatkan anak itu supaya tidak lebih dari apa yang dia lakukan pada saat itu. Perlunya teguran di dalam kehidupan kita. Jangan anggap enteng teguran itu, tetapi jadikanlah sesuatu yang membangun, sesuatu yang senantiasa membuat kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di ayat yang ke-16, sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Bapa rohani berhak menuntut anak-anaknya untuk meneladani apa yang dilakukan oleh bapaknya. Seperti seorang ayah, dia berhak menuntut anaknya untuk melakukan hal yang baik seperti yang dilakukan oleh bapaknya. Bukan berarti anak-anaknya hanya boleh meniru hal yang baik saja, sedangkan yang jelek-jelek tidak boleh. Tetapi bukan berarti yang disampaikan oleh Rasul Paulus seperti itu Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi dikatakan, sebab itu aku nasihatkan kamu, turutilah teladanku, bukan seperti jemaat yang penuh dengan perselisihan. Bukan seperti jemaat yang hidup dalam keduniawian. Coba kita membuka di dalam Korintus sebelumnya Bapak Ibu. Di dalam pasal 3. Pasal yang ketiga saya akan baca. Di sini dikatakan Bapak Ibu. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi. Dan ayat yang keempat, dan karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menuruti jalan yang diberikan Tuhan kepadamu. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Bukan itu yang penting, bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi kehidupan di jemaat Korintus ada suatu perselisihan, ada suatu iri hati, menyombongkan diri mereka. Oh, saya ini dari golongan ini, saya dari golongan ini. Seringkali di dalam pelayanan juga kita seringkali merasa sombong. Saya lebih pintar dari dia, saya lebih dipakai Tuhan. Jangan hal itu menjadi suatu perselisihan antara jemaat. Tetapi biarlah kita senantiasa menundukkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan pakai kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, teladanilah
turutilah teladanku, yang hidupnya hanya sepenuhnya dia serahkan kepada Tuhan. Pelayanannya dia serahkan kepada Tuhan. Dan dia mengasihi jemaat-jemaat di Korintus seperti kasih Bapa kepada anak-anaknya. Dia mau menegur mereka, memperingatkan jemaat di Korintus yang mungkin saat ini menegur kita juga, memperingatkan kita lewat firman-firman Tuhan. Siapapun yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan, Tuhan bisa pakai. Bukan cuma lewat hamba-hamba Tuhan, mungkin dari sahabat kita, teman terdekat kita, istri kita, suami kita, bisa saja Tuhan pakai untuk memperingatkan kita. Tapi apakah kita mau menerima teguran itu dengan lapang hati, atau malah sebaliknya kita memberontak, kita menjadi kecewa, kita menjadi marah? Kembali lagi, teguran itu bukan untuk mempermalukan kita, tetapi teguran yang membangun adalah teguran yang membawa kita lebih baik lagi. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-17, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi karena pada saat itu Rasul Paulus tidak bisa bersama dengan jemaat di Korintus, dia mengirim Timotius sebagai anak rohaninya, sebagai anak yang dia kasihi, sebagai anak yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Dia tahu imannya Timotius, maka dari itu dia katakan, saya mengirim Timotius yang akan ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus. Timotius yang dipakai Tuhan, karena pada saat itu Paulus tidak bisa bersama dengan jemaat di Korintus. Dia mengirim Timotius, anak yang dia kasihi, untuk senantiasa memperingatkan jemaat di Korintus supaya tidak ada suatu perselisihan antara satu dan yang lain. Perlunya ada sebuah teguran dan kritikan dalam kehidupan kita. Perlunya peringatan dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan katakan, sebab firman Tuhan itu berguna bagi untuk kita, untuk memperingatkan kita, menyatakan suatu kesalahan dalam hidup kita supaya kita lebih baik lagi. Jadi Rasul Paulus mengirim Timotius untuk jemaat di Korintus. Dari tadi saya mau ngomongnya bangsa Israel ya Bapak Ibu, tapi saya percaya Timotius yang dipakai Tuhan untuk memperingatkan jemaat di Korintus mungkin tidak hanya lewat Paulus. Dan ayat yang ke-18, tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak datang lagi kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di sini, tetapi ada beberapa orang yang sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Dan ayat yang ke-19, tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendaki, maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Pada saat itu ada beberapa orang yang sombong dikatakan di sini. Tetapi aku akan segera datang. Nah, di ayat yang ke-19, tetapi aku akan segera datang. Kata segera bukan berarti langsung terjadi atau langsung segera ya Bapak Ibu, langsung datang. Tapi kata segera di dalam pemikiran bangsa yang Yunani pada saat itu adalah ungkapan segera lebih menekan kepada kepastian. Jadi kata segera bukan berarti dia langsung datang. Tetapi kata segera itu berbicara tentang kepastian. Di dalam Lukas 18, kita akan melihat contoh di dalam Lukas 18 Bapak Ibu.
Lukas 18. Ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca bagi kita semua. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang kukatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah yang membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?" Di ayat yang ke-8 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi?" Jadi kata segera bukan berarti langsung, Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi kata segera itu adalah menunjuk suatu kepastian. Tidak mungkin dia katakan tidak usah langsung ya, tidak usah jemu-jemu untuk berdoa. Tetapi dia langsung datang. Tetapi kenapa dia katakan janganlah jemu-jemu untuk berdoa? Karena dia pasti akan datang. Dia katakan, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan. Akan tetapi jika manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, segera bukan berarti Tuhan selalu segera menolong kita. Segera berarti ada kepastian bahwa Tuhan akan selalu menolong umatnya yang percaya kepada Dia. Seperti seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya, demikianlah kasih Tuhan kepada kita, yang senantiasa tidak pernah terbatas oleh pikiran kita. Dia punya 1000 cara untuk selalu menolong kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-21 dia katakan, di ayat yang ke-19 dia katakan, "Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya." Kalau Tuhan menghendakinya, itu berarti Paulus mungkin dia ingin datang, tetapi kembali dia sadar bahwa segala sesuatu itu adalah Tuhan yang atur. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kembali dia katakan di ayat yang ke-19, kalau Tuhan menghendakinya, segala sesuatu itu adalah atas kedaulatan Tuhan. Tuhan yang tahu. Mungkin banyak hal yang dapat menghalangi pelayanan Paulus, tetapi semuanya itu adalah Tuhan yang atur. Dan tidak lepas dari kuasa yang daripada Tuhan. Dan ayat yang ke-21 dikatakan di sini, Bapak Ibu yang terkasih, "Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut?" Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus pada saat itu, Bapak Ibu yang terkasih. Pertama dia katakan, "Saya akan menegur kamu sebagai anak-anak yang kukasihi, seperti Bapa sayang anaknya." Tetapi jika orang yang ditegur itu tidak mau mendengar teguran itu, dia katakan di sini, "Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk?" Cambuk itu berbicara tentang tongkat. Jadi berbicara suatu hal atau simbol dari setiap kedisiplinan. Jika orang itu tidak mau disiplin, maka tongkat itu yang akan mendisiplinkan dia. Atau dia katakan di sini, dengan kasih, dengan hati yang lemah
lembut. Jangan sampai seringkali kita ditegur. Mungkin kita ditegur dengan penuh dengan kasih yang lemah lembut, tetapi kita tidak mau berubah, kita tidak mau mengakui setiap kesalahan kita. Jangan sampai cambuk dikatakan di sini yang akan datang kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, renungan pada saat ini mengingatkan kita, teguran itu memang tidak enak. Mungkin ketika kita ditegur, hati kita meronta-ronta, telinga kita terasa panas, mungkin hati kita merasa kecewa, tetapi teguran itu perlu, karena teguran itu dapat mengingatkan kita. Jadikanlah teguran itu menjadikan kita lebih baik lagi. Jika kita ditegur, itu bukan berarti orang tidak sayang kepada kita. Tetapi dari setiap teguran itu membuktikan bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka di dalam Ibrani 12 sebagai ayat penutup. Ibrani 12. Ibrani 12. Ayat 5, 6. Demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan ia mengesah orang-orang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Jadi firman Tuhan katakan, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Bahkan dia katakan, ia mengesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Saya percaya setiap kita adalah anak-anaknya Tuhan. Dan mungkin Tuhan menegur kita dengan berbagai cara. Tetapi janganlah kita menganggap enteng teguran itu. Tetapi biarlah teguran itu menjadikan kita lebih baik. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, mengajarkan kita, mengingatkan betapa ketika saat itu jemaat di Korintus hidup dalam iri hati, perselisihan terjadi. Tetapi biarlah setiap teguran mungkin pada pagi hari ini juga menegur kita. Biarlah setiap kita saling menegur, saling menghormati satu dan yang lain tanpa ada suatu perpecahan antara satu dan yang lain. Biarlah kita saling mengasihi seperti Bapa mengasihi kita, yang tanpa pamrih. Tetapi biarlah kasih Tuhan itu senantiasa menyatukan kita, saling menghormati satu dan yang lain, dan saling membangun satu dengan yang lain. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita nyanyikan pujian yang tadi, Penolong yang Setia. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tetapi biarlah firman Tuhan senantiasa berbicara di dalam hati kami. Setiap kami tidak akan lepas dari suatu kesalahan, tetapi biarlah teguran-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menundukkan diri di hadapan Engkau. Mungkin teguran itu sangat sakit untuk kami terima, tetapi kami percaya Engkau menegur kami karena kasih-Mu yang begitu besar. Engkau tidak akan mau melihat anak-Mu yang senantiasa jatuh ke dalam lubang yang sama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mampukan kami Tuhan, untuk senantiasa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami dan ingatkan kami senantiasa, supaya hidup kami lebih baik lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas yang kami alami. Sehingga saat ini kami ada semua karena kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada WL. Cek. Sebelum kita mau memberikan persembahan yang kedua, kita akan mendengarkan warta gereja yang akan dibacakan oleh Saudari Elizabeth. Kami persilakan. Saya akan membacakan warta gereja untuk seminggu sepekan. Dimulai pada hari Selasa, ibadah persekutuan doa. Dimulai pukul 18 sore. Pemimpin pujian Ibu Elsie, renungan Bapak Gembala, doa syafaat Ibu Alit. Kemudian dilanjutkan pada hari Kamis, ibadah kaum wanita. Dimulai pukul 18 tepat. Pemimpin pujian Ibu Wahyuni, renungan Ibu Gembala. Dilanjutkan pada hari Sabtu, ibadah pemuja remaja. Pukul 18 tepat, pemimpin pujian Saudara Ega, renungan Ibu Elsie. Ibadah raya pada hari Minggu. Jadwal pelayanan tim Bethlehem dimulai pukul 7 pagi. WL Bapak Wisoto, singer Ibu Yantini, Ibu Ari dan Ibu Tiwi. Tim musik keyboard Ibu Wahyuni, bass Saudara Willy, gitar Saudara Beni, drum Bapak Andreas, pembicara Pendeta Yakob Mariono, operator LCD Saudara Yosua, sound Bapak Singgih, kolektor Ibu Iin dan Saudara Naomi, pemerhati keluarga Bapak Ibu Mulyono dan keluarga Bapak Ibu Reno. Dilanjutkan pukul 9:30 siang. Untuk ibadah sekolah minggu, pemimpin pujian Bapak Andreas, renungan Ibu Elsie. Dalam minggu ini yang berulang tahun, Saudara Stephen 14 September dan Ibu Gembala 14 September. Kiranya selalu diberikan kesehatan, panjang umur, sukacita, damai sejahtera dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Demikian warta gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Saudara Elis untuk warta gereja yang sudah disampaikan. Kita mau persiapkan persembahan yang kedua kita. Kita mau kembali puji dengan satu pujian, Saat Ku Berjalan, Penolong yang Setia, dan kantong persembahan dijalankan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, tak
bersamaku saat ku berjalan, saat ku berjalan. Kasih-Mu menerangi langkahku, takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, saya semuanya untuk bangkit berdiri. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu. Untuk doa Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita akan sepakat sehati kita berdoa. Kita juga ikut berbahagia dengan kedua hambanya, yaitu Mas Stephen, Ibu Gembala. Sabtu kemarin yang berulang tahun kita akan doakan bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama jemaat GBS Batu Karang Karangale mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih setia-Mu kepada kami semuanya. Dan kami juga ikut berbahagia dengan kedua hamba-Mu, Mas Stephen, Bu Gembala, yang kemarin berulang tahun. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan melalui bertambahnya umur, Tuhan akan berkati kesehatannya, sukacita, damai sejahtera-Mu menyertai Mas Stephen yang masih sekolah, berkati dalam sekolahnya, berikan akal budi kepandaian, bahkan kecerdasan. Biarlah semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak kami Yobel yang saat ini dalam pasca, dalam pemulihan, dalam operasi yang ada di tangannya. Kami berdoa bersama-sama, mohon kiranya Tuhan menolong, Engkau memulihkan, bahkan menyembuhkan secara total, sehingga segera dapat kembali untuk bisa bersekolah. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami serahkan orang tuanya, kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong dan memberkati. Juga kami berdoa untuk Mas Yoga Tuhan Yesus,
Kau berkati dalam kehidupannya, berikan kekuatan, semangat. Kami berdoa kiranya apa yang direncanakan dalam pekerjaannya, Tuhan akan atur, Tuhan akan tolong, dan Tuhan akan memberkati. Sehingga sampai menempatkan di tempat yang pas. Kami percaya Kaulah Allah kami satu-satunya, rencanamu yang tidak akan pernah gagal. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang masih bersekolah, Tuhan akan berkati akal budi kepandaian, kecerdasan dalam sekolah mereka. Dan kami serahkan semuanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, kalau hamba-Mu hari Selasa berangkat, yaitu ke Bandung, dalam mengikuti Mukernas. Di dalam Mukernas, gereja-Mu tempat ini, untuk mengusulkan 2 calon pendeta muda, baik itu cabang yang ada di Grogol, Bapak Gideon Sutrisno, juga anakmu yang dari Kartasura, Stefanus Agung. Kami berdoa kepadamu Tuhan, yang Engkau akan lengkapi kami dengan kuasa yang daripada-Mu, supaya kami selaku hamba-Mu yang mengantarkan dalam mendapatkan sehat, kuat, sejahtera menyertai, memberkati sampai acara tersebut selesai, sampai sepulangnya Tuhan akan berkati kami semuanya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang kami tinggalkan, diberkati semuanya, kesehatannya, berkati perlindungan, kuasa yang daripada-Mu Tuhan, pagari dengan kuasa yang daripada Allah, supaya jemaat-Mu yang kami tinggalkan dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat saja. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kita akan pulang bersama-sama, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mereskan ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Besar ajarkan kepada murid-muridnya, juga diajarkannya kepada kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa di